Halo, hari ini kita akan membicarakan mengenai surat-surat Rasul Paulus. Em, Hal pertama yang harus kita pahami ketika kita membicarakan surat-surat Rasul Paulus adalah ada dua karakter, dua sifat daripada surat-surat Rasul Paulus. Karakter yang pertama itu disebut sebagai karakter yang disebut sebagai koherensi. Koherensi adalah salah satu aspek di dalam surat-surat Paulus yang menekankan adanya kontinuitas pemikiran dari Rasul Paulus. Istilah koherens berarti bahwa antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lainnya itu terdapat kesinambungan. Itulah sebabnya kita menyebut menggunakan istilah koherensi waktu kita menyebut surat-surat Rasul Paulus. Artinya apa? Artinya di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus ada semacam pokok teologi, ada semacam benang merah yang muncul di dalam hampir setiap surat-suratnya, atau setidaknya konsep atau kerangka paradigma dari pokok tersebut muncul di dalam semua surat-surat Rasul Paulus. Dan sekarang pertanyaannya adalah hal apa yang menjadi aspek koherensi daripada tulisan atau surat-surat Rasul Paulus? Kita bisa memikirkan beberapa hal diantaranya. Yang pertama adalah kita menyebut dengan istilah Christian monotheism. Nah, Christian monotheism ini adalah sebuah pemikiran, sebuah paradigma, sebuah worldview dari Rasul Paulus, di mana dia memandang bahwa Allah itu Esa, tetapi Allah yang Esa itu menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang disebut sebagai Christian monotheism. Misalnya saja kalau kita membaca tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. Dia berkata bahwa kita mengenal hanya ada satu Allah saja, tapi juga Paulus juga mengatakan kita juga mengenal bahwa kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi Rasul Paulus dia memandang, dia melihat bahwa Allah yang Esa, Allah yang menyatakan diri dalam perjanjian lama, itu adalah Allah yang sama, yang ada di dalam Allah yang sama menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah yang disebut sebagai Christian monotheism. Di hampir semua tulisan Rasul Paulus dia menegaskan hal yang sama, menyatakan bahwa Yesus itu bukan sekedar Mesias, tetapi dia adalah Tuhan. Dan percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Tuhan. Nah, itu adalah aspek koherensi yang pertama di dalam pemikiran atau teologi dari Rasul Paulus, yaitu Christian monotheism. Dan pokok pemikiran kedua yang juga penting di dalam pemikiran teologi Rasul Paulus adalah covenantal theology. Nah, istilah covenantal theology itu digunakan untuk membicarakan mengenai hubungan antara umat Tuhan dengan Allah. Nah, dalam bahasa perjanjian lama, hubungan umat Tuhan dengan Allah diikat dengan sebuah perjanjian, covenant. Hanya yang unik dalam pemikiran Rasul Paulus adalah bahwa covenant itu diperbaharui, atau covenant yang baru dalam perjanjian lama ada nubuatan mengenai yang namanya New Covenant. New Covenant ini menegaskan bahwa satu kali Allah akan memberikan kepada manusia hati yang baru, akan memberikan kepada manusia roh Tuhan, dan Rasul Paulus melihat bahwa apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama ini terjadi ketika Yesus datang ke dalam dunia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, khususnya ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit, maka covenant yang baru itu dibukakan. Dan Rasul Paulus di dalam surat-suratnya dia berbicara mengenai kaitan antara umat Tuhan dengan Allah, dan dia menegaskan bahwa umat Tuhan ataupun seseorang menjadi umat Tuhan terikat covenant dengan Allah bukan karena seseorang lahir daripada keturunan Abraham, tetapi karena ia adalah
orang yang menerima karya Yesus, yang Yesus telah mati bagi dia. Dan ini menjadi aspek kedua dari teologi Rasul Paulus yang bersifat koherensi. Dan pokok teologi yang ketiga yang juga sangat penting di dalam tulisan Rasul Paulus adalah mengenai hubungan antar sesama umat Tuhan. Rasul Paulus dia berulang kali di dalam surat-suratnya menegaskan bahwa gereja atau umat Tuhan itu bukan didasarkan statusnya pada status seseorang dalam konteks agama Yahudi atau keturunan Yahudi, bukan juga status umat Tuhan ditentukan oleh keberadaan seseorang di dalam misalnya saja ketaatan dalam tradisi agama-agama tertentu ataupun tradisi agama Yahudi khususnya, tetapi status umat Tuhan ditentukan oleh kehadiran Kristus di dalam dirinya. Nah, jadi status umat Tuhan, relasi umat Tuhan satu dengan yang lain dibentuk menjadi satu persekutuan oleh Yesus. Nah, maka di dalam teologi Rasul Paulus kita belajar mengenai konsep mengenai satu tubuh. Dalam teologi Rasul Paulus kita belajar mengenai kesatuan umat Tuhan. Dan eklesiologi yang berpusatkan kepada Kristus itu adalah aspek ketiga dalam pokok teologi Rasul Paulus yang bersifat koherens. Nah, itulah yang kita bisa bicarakan dalam rekaman dalam pelajaran kita sekarang ini tentang tiga aspek teologi Rasul Paulus yang bersifat koherens. Next kita akan bicarakan tentang aspek teologi Rasul Paulus, aspek teologi atau aspek dari surat Rasul Paulus yang lain.